Halo semuanya, balik lagi sama gue Wongke di sini. Kali ini gue mau review si iPhone SE gue nih, yang udah gue jadiin daily driver ya selama hampir sebulan. Karena ini HP-nya itu nyampe dari tanggal 7 bulan September ini ya. Dan baru sempat gue review di tanggal 20, sekarang 27 teman-teman ya. Sorry banget, karena lagi agak sibuk dari kemarin. Oke, ini dia HP-nya teman-teman ya. Ini udah gue pakai hampir sebulan. Ini sih jujur buat sehari-hari ini enak banget ya, masih nyaman karena dia juga pakai chipset yang sama kayak iPhone 11, yaitu pakai A13 Bionic. Walaupun mungkin layarnya kecil mungil ya, cuman di sini sih gue buat harian masih enak banget. Sebelumnya waktu itu juga masih bisa pakai kartu Tri ya, cuman pas sudah diupdate iOS jadi no sinyal, jadi nggak dapet sinyal lagi. Wajar, HP Intel ya teman-teman, nggak ada garansi sinyal. Oke, mau tahu kayak gimana HP-nya, kita check this out. Oke teman-teman, ini dia HP-nya ya. Ini si iPhone SE 2020. BTW ini gue udah update ya ke iOS yang paling terbaru. Nih, tampilannya udah beda ya. Dari sini juga udah beda tuh. Terus dia di depan itu ada tambahannya nih, si password jadi ada sekarang. Oke, kita cek dulu di sini. Di general kita cek about. Nah, ini iOS-nya udah iOS 18 ya teman-teman. Dan karena update iOS seperti biasa, iPhone Inter itu pasti sinyalnya hilang teman-teman ya. Jadi ini gue udah nggak bisa pakai kartu, jadinya jadi WiFi only ya. Oke, untuk software update belum ada lagi. Ini masih yang terbaru. Dan untuk tampilannya aja sih di iOS 18 lebih baru ya. Terus dia untuk baterainya sedikit lebih awet. Nih padahal baterai 1800an mAh. Tapi ini gue bisa dapat SOT itu 6-7 jam ya, waktu zaman masih pakai kartu Tri. Maksudnya masih bisa pakai seluler data. Tapi pas sudah pakai WiFi only ya jauh lebih awet, beda sedikit aja sih. Nih baterai kita cek ya. Untuk baterai health masih 92%. Sama masih kayak di awal. Ini padahal udah hampir sebulan. Karena ya balik lagi teman-teman, kalau baterai health mau awet itu jangan pernah dimainin kalau lagi di charge, dan harus pakai charger yang benar teman-teman. Ini tuh, ini screen on time 5 jam 17 menit, itu juga nggak sampai lowbat banget. Dan ini cukup dibilang awet deh pokoknya untuk HP sekecil dan semungil ini. Dan dia juga untuk ininya teman-teman, untuk si wireless chargingnya bisa nih. Nah tuh, untuk wireless chargingnya bisa ya teman-teman. Nih gue pakai wireless charging bisa, oke. Ya, dan untuk ngecasnya sendiri, kalau pakai charger gue pakai Ugreen yang 36. Yang untuk chargernya gue pakai Ugreen yang 36 watt ya teman-teman, kayak biasa. Charger gue dia itu kalau emang mau sampai full bisa 2 jam, cuman pas sampai ke 90-an itu masih sejam lebih ya, 15 sampai sejam 15 menit lah kalau emang dari 20%an ke 80-an. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes kualitas layar dari si iPhone SE 2020. Wah, ini bagus sih teman-teman ya. Udah jelas layar iPhone tuh walaupun mungil 4,7 inch, masih Retina IPS ya, belum yang OLED. Tapi ini walaupun mungkin belum setara AMOLED Samsung, tapi mungkin setara AMOLED HP yang pada umumnya lah ya. IPS iPhone tuh nggak bisa diraguin lah. Dan warnanya hidup banget teman-teman. Ini kalau dilihat pakai mata langsung, ini gurih banget sih. Tuh detailnya, warnanya. Ya walaupun layarnya mungil ya, 4,7 inch aja, tapi ini ya kalau nonton video tipis-tipis sih masih enak ya. Cuman kalau nonton film kayaknya kurang oke karena layarnya kekecilan. Tapi ini masih bagus buat nonton video. Oke, kalau sekarang kita akan tes kualitas speaker dari si iPhone SE 2020 ya. BTW dia udah stereo ya, di bawah sama di atas di sini. Langsung gedein aja. Oke teman-teman, itu dia ya. Stereonya sih mungkin nggak seimbang ya, tapi ini kayak masih
Ya ini hampir 3070 lah ya, atau 3565. Untuk suaranya sih mantep, kenceng, dan bassnya berasa teman-teman ya. Baik lagi iPhone ya, nggak usah diraguin kalau udah urusan speaker, layar, terbaik lah. Oke, kita langsung tes gaming, main PUBG. Oke teman-teman, udah masuk in game ya. Ini ke menu awal nih, gue baru bikin akun lagi pakai si ini gua. Oke, iCloud gua ya. Ini untuk settingannya teman-teman. Kita lihat dia bisa di Ultra HDR nih, masih download ya. HDR bisa ekstrim teman-teman nih, nanti Ultra HDR di Ultra ya. Kita coba main di HDR ekstrim. Oke, BTW sekarang baterai gue di 70%. Sekarang jam 19.00, kita langsung main aja. Oke teman-teman, ini game gue udah beres ya. Tuh, chicken dinner, gila ini smooth banget. Kondisi HP juga nggak panas ya. Cukup hangat di bagian sini tapi nggak panas. Itu enak banget sih teman-teman. Dan ini HDR Extreme ya teman-teman. Ini benar-benar smooth, nggak ada frame drop sama sekali. Cuman coba kita cek baterainya. Sisa di 43% dari 70 ya. Berarti dia berkurang 27%. Oke, sekarang jam 19.32, berarti dia untuk 30 menit main PUBG dia berkurang 27% teman-teman. Ini sih nggak bisa dibilang awet ya, karena baik lagi ke baterainya yang kapasitasnya cuma 1800an mAh ya. Tapi ini masih termasuk mantap lah pokoknya. A13 Bionic chipset ngebut dipakai di HP kecil kayak gini. Oke, buat gaming lancar banget. Oke guys, kalau ini adalah hasil perekaman kamera belakang iPhone SE 2020 di resolusi Full HD 30 fps di dalam ruangan ya. Gimana untuk hasilnya sih bagus ya, jelas ya. Stabilisasi kalian bisa nilai sendiri. Ini gue jalan ya cukup cepat. Untuk fokusnya sip. Oke guys, kalau ini adalah hasil perekaman kamera belakang iPhone SE 2020 di resolusi 4K 30 fps. Dia bisa maksimal 4K 60 fps. Nah sini gua tes di 4K 30 fps aja ya.
Stabilisasi kan misalnya sendiri, warnanya bagus ya, fokusnya mantap. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera depan iPhone SE 2020 di resolusi maksimal Full HD 30 fps. Untuk stabilisasi kan bisa lihat sendiri hasilnya gimana. Ini sih warnanya bagus. Sip. Oke teman-teman, gimana untuk iPhone SE 2020? Apakah di 2024 ini masih recommended dengan harga 2,2 juta? Kelengkapan full set OEM ya, tapi nggak dapat charger. Menurut gue pribadi ini masih recommended ya. Kalau aja si kartu trinya itu masih bisa dipakai terus tanpa harus hilang pas update iOS, ini sih amat sangat recommended ya. Karena buat dari segi performa juga enak banget, buat gaming lancar, buat multimedia walaupun dia masih Retina IPS layarnya, tapi ini masih oke ya buat nonton-nonton. Terus juga buat sehari-hari ini baterainya masih dibilang awet ya dibanding baterai HP yang di zamannya dulu. Dengan kapasitas 1800-an mAh dengan baterai health 92%, ini dapat XOT 6-7 jam ya teman-teman. Dan itu udah sangat surprise ya, karena kapasitas baterai segitu harusnya screen on time-nya harusnya lebih rendah sih, tapi di iPhone ini sangat efisien sekali untuk penggunaan daya baterainya. Dari segi baterai oke, performa oke, buat harian juga ini lancar banget, cuman mungkin kendala di layar yang kecil aja ya. Untuk speaker juga kencang, dia dual stereo, bassnya oke, nggak usah diraguin ya kalau iPhone. Dan untuk hasil kameranya, ya nggak usah dikomplain lah ya, gue suka banget. Walaupun kameranya cuma satu, tapi ini kameranya bagus dan dia bisa ngerekam sampai 4K maksimal 60 fps. Cuman tadi di reviewnya gue cuma liatin di 4K 30 fps aja ya, karena 60 fps juga nggak kalah smooth dari si 4K 30 fps nya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk review dari si iPhone SE 2020 ini dari gue. Like kalau kalian suka video ini, di skip aja kalau nggak suka. Sampai bertemu di video review HP berikutnya. Bye bye.